Pemirsa, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif mengungkapkan bahwa keterlambatan datangnya bus menjadi penyebab terlantarnya jamaah haji yang kemudian mengakibatkan sebagian jamaah haji dehidrasi hingga perlu mendapatkan perawatan. Ya baik, terima kasih. Tadi di lapangan memang terdapat sejumlah jamaah yang kondisi kesehatannya menurun akibat kelelahan ya. Semalaman mereka sudah di Musdalifah dan mereka menunggu evakuasi atau pendorongan ke lokasi di Mina ya, ke tenda-tenda mereka. Tetapi jemputannya karena situasi juga sangat padat dan trafiknya juga sangat padat, sehingga untuk gelombang berikutnya setelah gelombang-gelombang awal diberangkatkan ke Mina, maka mereka beberapa bis ya armada sebagian besar tidak bisa kembali ke Musdalifah. Nah dari situlah sebetulnya awalnya. Jadi Kementerian Agama sudah bekerja sama dan seluruh dengan beberapa vendor ya di sini, termasuk di situ adalah perusahaan-perusahaan bis yang mereka sudah punya jadwal untuk menjemput jamaah kita. Tetapi jemputan tidak datang ya tepat waktu, dan itulah yang kemudian menjadi awal di mana kesulitan mulai didapatkan ya. Pagi hari matahari mulai naik dan cuaca juga sudah mulai cuaca sudah mulai panas. Nah di situ ada kekhawatiran ya, tingkat kehausan jamaah juga meningkat, butuh suplemen dan lain-lain lah. Nah dari situlah kemudian ada kepanikan lah. Memang ada beberapa jamaah juga yang dirawat ya, setahu kami. Pak Hilman, saat ada gelombang pertama yang berangkat ke Musdalifah, apakah tidak ada petugas yang juga ikut mendampingi untuk mengabarkan ataupun menyampaikan terjadinya kendala dari bus yang menjemput, Pak Hilman? Ya, petugas kami juga berada di lokasi ya. Jadi bis itu banyak, Mbak. Jadi bis kita ready, banyak dalam pengertian armadanya ada. Hanya kembali ke Musdalifahnya ini yang menjadi problematik gitu. Sementara dari Kementerian Agama itu kan sudah bekerja sama dengan vendor-vendor yang ada di sini, ya, termasuk juga dengan maktab-maktab yang ditugasi untuk ya menjaga dan kemudian mengevakuasi jamaah kita. Nah dari situlah kemudian Kementerian Agama dan petugas-petugasnya dengan berbagai pihak ya, mencoba juga ikut mengevakuasi jamaah dengan mendorong ya agar bis-bis yang ada itu punya akses ke lokasi. Nah, sementara kan di sini petugas-petugas itu otoritasnya tidak sampai ya pada menjalankan bisnya. Ya bis itu punya vendor sendiri, punya perusahaan-perusahaan. Nah ini yang kemudian kita tadi alhamdulillah ya, meskipun sempat terjadi stagnasi ya untuk jamaah selama beberapa jam, alhamdulillah pukul 13.30 semuanya sudah bisa kita dorong ke Mina. Semuanya sudah bisa kita dorong ke Mina. Dan mereka sudah berada di tenda masing-masing, dan saya lihat tadi ini sekarang berada di Jamarot bersama dua direktur. Jamaah alhamdulillah tertib, sudah melempar jumroh ya, Aqobah. Kemudian mereka kembali ke tenda untuk beristirahat dan makan malam. Jadi alhamdulillah ini sekarang sudah mulai tenang lah, mulai tenang. Dan kami juga masih mengatur beberapa tenda agar bisa diisi oleh jamaah yang semestinya ya. Karena waktu evakuasi dari Musdalifah ke Mina, beberapa jamaah tercampur untuk maktabnya. Pak Hilman, apakah kasus ini baru pertama kali terjadi, Pak Hilman? Ya, di dalam sejarahnya beberapa kali terjadi ya. Jadi ini beberapa kali terjadi keterlambatan ini, dan biasanya duhur paling lambat itu bisa selesai. Duhur itu bisa selesai. Ya, tapi kemudian yang tadi saat jam 1.30 ya, baru tuntas. Jadi ini memang dengan kuota yang diberikan ekstra kepada beberapa negara termasuk Indonesia, perlu diimbangi juga dengan kesiapan armada, kesiapan manajemen trafiknya di sini oleh otoritas setempat, sehingga jamaah bisa terlayani dengan baik ya.
Sementara itu Pak, apa saja evaluasi dan antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi, Pak Hilman? Ya tentu ini juga bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi ya. Ke depan kita ingin meyakinkan juga kepada publik maupun kepada mitra kami di Saudi bahwa ketika ada penambahan kuota ataupun kuota normal, kita ingin memastikan ya skenario yang mereka miliki, kesediaan tempat yang ada itu betul-betul sesuai ya dengan kuota yang diberikan kepada negara-negara yang mengirimkan delegasi hajinya, termasuk Indonesia dengan delegasi haji terbesar. Jadi 221.000 jamaah kita, kami ingin meyakinkan juga atau ingin mendapatkan keyakinan dari mitra setempat bahwa memang akomodasi yang diperlukan khususnya untuk di Arafah maupun Mina itu juga sesuai gitu ya. Nah ini catatan kita. Pak Hilman, selanjutnya bagaimana dengan kondisi para jamaah yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit, Pak? Ya, beberapa jamaah mendapatkan perawatan dan secara intensif oleh tenaga kesehatan kita di tenda KKHI ya. Jadi kita ada klinik haji yang beroperasi di samping ya tenda misi haji Indonesia. Tadi memang banyak sekali pada siang tadi sampai sore jamaah bergantian berdatangan untuk mendapatkan pengobatan ataupun sekedar istirahat di ruang yang lebih nyaman, lebih sejuk dan mendapatkan asupan suplemen. Jadi insya Allah menurut informasi tenaga medis ya beberapa masuk 1-2 jam itu bisa kembali ke tendanya masing-masing. Lantas untuk di Mina sendiri saat ini tentunya tidak kalah banyak jamaah haji Indonesia yang saat ini berada di Mina. Apa saja catatan-catatan yang saat ini sudah diperoleh oleh petugas? Ya, perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya di skenario yang sudah kita buat adalah bahwa lansia dan orang-orang yang memang secara fisik terbatas sudah masuk list untuk mendapatkan badal ya digantikan pada saat lempar jumrohnya. Tetapi nampaknya banyak jamaah yang memang baru pertama kali melakukan haji ingin merasakan sensasinya, ingin merasakan peran mereka langsung pergi jalan kaki ke Jamarot dengan jarak ya 5, 6, 7 kilometer sekali jalan ya dan nampaknya banyak juga yang sudah kecapean gitu ya. Nah, menurut kawan-kawannya dari beberapa kelompok itu bahwa sebagian jamaah yang tidak sanggup melanjutkan itu sebetulnya sudah masuk dalam list orang yang digantikan perannya gitu ya. Tetapi mereka masih menginginkan berangkat sendiri. Nah, berdasarkan pengalaman ini saya kira jamaah sudah bisa mengevaluasi diri mengenai kemampuannya dan untuk jumroh yang kedua atau ketiga itu saya kira sudah lebih bisa diatasi karena jamaah sudah tahu jarak yang ditempuh dari tenda ke lokasi jumroh yang cukup jauh dan harus berjalan kaki. Ya, dengan jarak yang begitu jauh, apakah ada beberapa petugas yang terus bersiaga di beberapa jarak yang sudah bersiap untuk menolong jamaah khususnya para lansia yang mungkin kelelahan saat melakukan perjalanan yang lebih dari 5 km tersebut, Pak? Ya, alhamdulillah kita ada posko-posko ya klinik bagi para petugas tenaga medis dan juga petugas kita di lapangan baik dari Linjam ya, perlindungan jamaah maupun tenaga kesehatan. Jadi ada 2 ya. Yang utama untuk di rute Jamarat gitu ya sebelum sudah tenda ya setelah terowongan yang pertama dan juga setelah terowongan yang kedua gitu ya. Jadi ada, tetapi memang daya gerak kita masih terbatas karena tidak boleh ada kendaraan yang masuk. Gitu ya. Sementara untuk tenaga petugas ya yang harus mengantarkan jamaah dengan kursi roda, nah ini juga ketika sudah sampai kepada klinik itu mengembalikannya tidak mudah gitu ya karena juga harus mengirimkan kursi roda dalam jarak 4 km dengan berjalan kaki pula.
Sementara itu pemirsa, anggota Komisi 8 DPR yang juga menjadi tim pengawas haji 1444 Hijriah mengungkapkan penumpukan yang terjadi di Musdalifah berdampak kepada fisik jemaah haji untuk melaksanakan ibadah. Oleh karena itu Kementerian Agama seharusnya mengantisipasi hal-hal seperti kemacetan hingga kejadian ini tidak terulang kembali. Halo Mbak Winnie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hamid. Prof Hilman ini ya, dengan Prof Hilman ya. Betul. Pak Ya, Hilman tadi juga memang tersambung bersama kami. Pagi hingga siang tadi memang terjadi masalah di Musdalifah, Mbak. Jadi jamaah menumpuk, kemudian tidak terangkut, tidak bisa dievakuasi ke Mina. Terus kemudian kekurangan air, kekurangan makan, panasnya sangat tinggi sekali. Sampai 4142 sehingga tadi ada persoalan, tapi alhamdulillah siang tadi jam 13.30 jamaah sudah terevakuasi semua, dibawa ke Mina, dan sekarang ini terjadi penumpukan jamaah di Mina. Maka harapan kami terutama kepada Prof Hilman ini dan tim penyelenggara haji untuk betul-betul diantisipasi di Mina, sehingga persoalan yang terjadi di Musdalifah tadi tidak terjadi di Mina, karena memang penumpukannya luar biasa jamaah di Mina ini. Itu Mbak Winnie. Baik, Pak Hilman mungkin bisa ditanggapi. Tadi Pak Hamid juga menceritakan bahwa antisipasi agar tidak terjadinya kembali apa yang terjadi di Musdalifah tersebut, apa saja yang menjadi catatannya, Pak Hilman? Maksud kami Pak Hilman, silakan dengan tanggapannya. Mohon maaf Mbak Winnie, saya kurang bisa mendengar secara jelas. Kita juga sudah meminta otoritas pemerintah setempat, tim keamanan, masuk via perusahaan, kerjasama harus dimatangkan, dan tentu saja rute ya yang diambil oleh jamaah kita harus ya bisa memberikan kemudahan gitu ya, agar evakuasi bisa berjalan lancar. Yang kedua, memang ini tidak mudah ya. Ada 2 juta Mbak melakukan hal yang sama. Betul. Bersamaan 2 juta orang itu ya tidak mudah gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini diberikan solusi, tidak ada korban. Kalau 2 juta orang bareng-bareng di lokasi, gimana cara mengurangi ya kepadatannya? Jadi itu situasinya sebetulnya. Tapi alhamdulillahnya ya, meskipun lancar, menghilang lagi bis. Jadi di sekitar Musdalifah itu sempat lengang, nggak ada mobil sama sekali. Ya. Artinya mobil yang sudah ada tidak bisa masuk ya, ke lokasi. Baru 1,5 jam kemudian baru bisa masuk lagi, antri sampai ratusan mobil ada. Jalan lagi semua gitu ya. Nah ini situasinya. Mudah-mudahan jadwalnya nanti lebih tertata lah seperti tahun lalu. Ya. Kami akan mencoba kembali untuk menyapa Pak Hamid. Pak Hamid? Ya Mbak Winnie. Ya Pak Hamid, dengan begitu banyaknya jamaah, apakah Anda melihat ada jamaah Indonesia yang kehilangan rombongan ataupun terpisah dengan rombongannya, Pak Hamid? Gini Mbak Winnie, jadi memang jumlah jamaah ini kan luar biasa banyak ya, baik dari Indonesia yang semula 221.000 bertambah 8 menjadi 229.000. Kemudian dari jamaah-jamaah negara lain juga bertambah banyak karena sempat terhenti karena COVID kemarin, sehingga ini betul-betul tumplek blek, bahasa Jawanya tumplek blek. Jamaah ini betul-betul full sekali, sehingga di mana-mana terjadi kemacetan. Tadi kasus Musdalifah tadi kan karena bis yang mau mengambil jamaah lagi itu nggak bisa balik lagi karena kemacetan di mana-mana, sehingga terjadi penumpukan jamaah yang tidak bisa dilakukan evakuasi tadi. Tapi alhamdulillah jam 13.30 sudah terangkut semuanya. Infonya juga ada yang pingsan tadi karena kekurangan minum, kurang makan, dan banyak jamaah haji yang sudah sepuh, sudah tua-tua. Mbak Winnie. Baik, Pak Hamid. Pak Hilman,
Tadi Pak Hamid juga menceritakan bahwa banyak sekali ini Anda juga tadi menyampaikan bahwa jutaan jemaah ini berkumpul dalam satu titik. Selain dari petugas yang memang terus bersiaga, apakah dari PPIH sendiri bisa menghimbau kepada para jamaah untuk saling menjaga sesama jamaah? Apa saja himbauannya, Pak Hilman? Ya tentu, ini mohon maaf saya tidak bisa buka kamera ya. Tentu juga sebagaimana sebelumnya kita tetap menghimbau pada jamaah untuk saling mendukung, saling mengingatkan, ya saling membantu satu sama lain dan tetap berkomunikasi dengan petugas ya. Saya tidak saya sangat yakin sekali lah ya bahwa jamaah itu memiliki kebersamaan yang kuat ya, dan itu yang harus terus kita jaga sampai akhir gitu ya. Meskipun ya dalam situasi-situasi tertentu kita melihat ya dan memaklumi ketika jamaah sampai stres ya, menunggu antrian ya, kemudian juga mendapatkan layanan juga harus menunggu dan lain-lain lah. Tapi mudah-mudahan petugas dengan jamaah bisa lebih kompak, dan tanggung jawab kami tentu saja untuk terus mengoptimalkan peran petugas kami di lapangan ya, yang sudah kami sebar. Nah, insya Allah dan harapannya malam ini sampai besok kondisi sudah bisa lebih tertata ya dan terjaga, sehingga jamaah ya tetap bisa menunaikan kewajiban mereka dalam proses haji ini sampai setidaknya 2 hari ke depan, dan insya Allah dengan semangat itu mereka bisa mendapatkan haji yang mabrur ya. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Hilman, mungkin untuk sedikit saja saat ini apa saja yang harus dibawa oleh para jemaah agar ibadahnya ini bisa tetap lancar? Oke, dalam situasi saat ini jamaah harus membawa hal-hal sebagai berikut ya, yang lebih kepada teknis atau APD lah, alat pelindung diri. Pertama, mereka tetap harus membawa botol air yang diisi dan jangan sungkan-sungkan untuk meminum air ya, sepanjang jalan sedikit-sedikit ya, tapi jangan sampai kekurangan cairan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, apabila perjalanan siang ya juga bisa membawa payung gitu ya, itu harus disiapkan ya, atau juga obat-obatan yang diperlukan untuk keperluan pribadinya ya. Nah, ini juga penting karena ada orang-orang tertentu tidak bawa obat, lupa minum obat, juga tiba-tiba dalam kondisi tertentu lemas. Itu hanya mereka yang tahu, tetapi obat-obat ketinggalan gitu ya. Nah, jadi semacam itu. Nah, kalau untuk secara teknis pasca Mina atau bahkan di luar, kacamata hitam juga penting ya, untuk menjaga mata dari sengatan sinar matahari secara langsung dan debu. Ya, ini tidak bisa diabaikan. Jadi kalau orang pakai kacamata hitam sebetulnya bukan hanya bergaya, tapi sebetulnya itu adalah alat pelindung diri gitu ya. Nah, ini penting untuk diketahui dan disiapkan juga oleh jamaah. Baik, kami akan kembali menyapa Pak Hamid yang saat ini masih tengah berada di tengah-tengah para jamaah. Pak Hamid, mungkin Anda bisa menceritakan apa saja catatan ataupun yang sampai dengan saat ini menjadi kendala dalam melakukan prosesi ibadah sampai dengan saat ini, Pak Hamid. Gimana Mbak? Saya kurang bisa mendengar dengan jelas ini Mbak. Pak Hamid, apa saja kendala-kendala yang Anda temui sampai dengan saat ini, Pak Hamid? Jadi kendalanya yang pertama karena memang jumlah jamaah yang banyak sekali, kemudian infrastruktur di sini juga antisipasinya kurang Mbak. Misalnya kayak tadi kasus di Musdalifah, itu masalah transportasi karena faktor kemacetan dan sebagainya. Kemudian yang di Mina ini juga kayaknya ini kurang diantisipasi. Jadi jumlah jamaah Indonesia yang semula
221.000, kemudian ditambah 8.000 menjadi 229. Ini kayaknya pihak syarikah yang di sini yang menjadi mitra penyelenggara haji Indonesia dan dari Kemenak ini juga belum mengantisipasi dengan baik, sehingga jumlah jamaah itu tidak bisa tertampung dengan baik di tenda-tenda. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Mudah-mudahan bisa diantisipasi dengan baik oleh Prof. Hilman dan tim penyelenggara haji, sehingga besok ini ketika akan kembali ke Mekah dari Mina ini bisa terantisipasi, bisa terangkut dengan baik jamaah, tidak tidak berjubel lagi di Mina nanti pada saat balik ke Mekah. Ini juga harus diantisipasi transportasinya, Mbak Winnie. Itu Mbak Winnie. Baik, kami akan langsung meminta tanggapannya kepada Pak Hilman. Salah satu yang dikhawatirkan oleh Pak Hamid ini dengan begitu banyaknya jamaah adalah transportasi untuk kembali ke Mekah. Pak Hilman, bagaimana? Betul seperti yang disampaikan Pak Hamid tadi ya, bahwa evakuasi berikutnya adalah proses nafar awal ya, yang dalam 2 hari ke depan akan kita lakukan, di mana sebagian atau separuh dari jamaah kita akan kembali ke Makkah, dan ini sedang kita persiapkan agar maktab ya dan armada yang akan mengangkut jamaah kita itu juga bisa tepat waktu lah. Dan tentu saja bantuan dari security setempat ya dalam mengatur traffic ini juga akan sangat menentukan gitu ya. Jadi jamaah kita separohnya akan dibawa ke hotel masing-masing gitu, insya Allah dalam 2 hari berturut-turut gitu. Ada kelompok 1 dan kelompok 2 di hari yang berbeda. Itu sedang kami siapkan juga dengan pihak otoritas setempat agar tidak terjadi seperti di Musdalifah. Terima kasih. Pak Hilman, apakah akan ada penambahan dari armada itu sendiri, Pak Hilman? Ya, armada ditambah sesuai dengan maktabnya ya, sesuai dengan kloternya dari mana jamaah itu berasal. Dan kami tentu sudah menyampaikan situasi pada saat di Musdalifah itu sebetulnya sudah menggunakan armada tambahan ya. Tetapi armada tambahan pun ketika trafiknya tidak memungkinkan untuk bisa kembali berputar atau menjemput jamaah di waktu yang tepat, yaitu juga menjadi kendala gitu ya. Tapi kalau untuk tambahan kita sudah siapkan. Baik, Pak Hamid, tadi sudah ditanggapi oleh Pak Hilman. Pak Hamid, seumpama terjadinya keterlambatan lagi, Pak Hamid yang sekarang ini sedang menjalankan prosesi ibadah haji ini, apa saja yang mungkin bisa dibagikan kepada jamaah lainnya agar tidak terjadi kepanikan, begitu Pak Hamid? Tentu ini kepada Prof. Hilman dan tim penyelenggara haji harus terus melakukan edukasi kepada jamaah. Harus dilakukan edukasi terus, terutama kepada jamaah-jamaah sepuh, jamaah-jamaah manula yang secara kondisi fisiknya lemah. Ini harus betul-betul dilakukan edukasi. Ya. Kemudian untuk antisipasi ke depan, Mbak Winnie, Prof. Hilman, karena semakin hari, semakin lama, semakin tahun, jumlah jamaah haji semakin banyak dan semakin tua-tua, maka ini harus terus dilakukan edukasi kepada jamaah haji yang nanti, ya. Dan sekarang juga harus dilakukan edukasi terus, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, Prof. Hilman dan penyelenggara haji untuk terus melakukan monitoring evaluasi, kemudian terutama kepada syarikah yang menjadi mitra kerjasama Kementerian Agama, penyelenggara haji yang ada di
tanah suci ini. Ya. Biar penanganan bisa dilaksanakan dengan baik, baik itu masalah transportasi, masalah pemondokan, masalah penginapan di Mina, lain sebagainya. Ini bagian dari upaya kita, ikhtiar kita untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada para dzuyufur rahman, pada jamaah haji Indonesia khususnya. Mudah-mudahan semuanya baik, pulang ke negara Indonesia dengan baik, mendapatkan predikat haji yang mabrur. Itu Mbak Winnie. Amin, amin. Pak Hamid, bisa dijelaskan lebih rinci lagi edukasi apa yang sebenarnya masih kurang untuk jamaah, Pak Hamid? Yang dimaksudkan ini seperti apa? Ya termasuk ini Mbak, preventifnya juga diperhatikan. Artinya karena jamaah haji sudah semakin tua, itu kesehatannya juga diperhatikan. Motivasi perjalanan hajinya juga perlu diluruskan, sehingga ketika di tanah suci itu betul-betul enjoy untuk melaksanakan ibadah haji dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, ya, sehingga motivasinya benar dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Pak Hamid, tentunya kita mengetahui bahwa melakukan ibadah haji ini menguras fisik yang luar biasa, tentunya untuk para lansia. Selanjutnya, Anda melihat dari kondisi di lapangan sendiri, bagaimana penanganan terhadap para lansia, khususnya jemaah haji Indonesia di sana?